Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film Remember Me, versi UBR Entertainment. Di sebuah stasiun, seorang ibu sedang menanti kereta bersama anak perempuannya. Tak jauh dari sana, dua orang pemuda sedang memperhatikan mereka. Ketika kereta akan sampai, tiba-tiba saja salah satu pemuda menodongkan pistol pada si ibu. Demi menjaga keselamatan putrinya, ia langsung memberikan semua harta yang ia punya. Tapi si ibu melakukan kesalahan fatal. Kemudian, sebelum pintu tertutup, perampok tersebut menembak mati sang ibu di depan anak gadisnya. Beberapa waktu kemudian, polisi telah tiba di TKP. Ayah anak tersebut yang juga bekerja sebagai polisi berusaha menahan air matanya. Anak gadisnya yang masih ketakutan kemudian melompat ke pelukannya. Dalam hati ia berjanji akan menjaga Ellie, anak sematawayangnya ini. 10 tahun kemudian, di sebuah apartemen kecil, seorang pria bernama Tyler menerima telepon dari seseorang. Ia segera bersiap-siap dengan setelannya yang ia gantung sembarangan. Nampak sekali bila hidupnya tak terurus. Akhirnya, Tyler sampai di wilayah pemakaman. Ia menyapa ibu dan adiknya yang sudah berada di sana, tapi tidak dengan ayahnya. Tyler seperti enggan bicara dengan ayahnya yang akrab dipanggil Tuan Hawkins. Setelah selesai dari makam, mereka semua berkumpul di sebuah restoran. Sang ibu menyuruh adik perempuan Tyler yang bernama Caroline untuk menceritakan pujian sang guru atas lukisannya. Tyler ikut bangga, apalagi adiknya ini bercerita dengan penuh antusias. Tapi tiba-tiba Tuan Hawkins menyela pembicaraan hingga Caroline langsung terdiam. Tyler jadi kesal pada ayahnya. Ia seperti tidak senang bila anak-anaknya bahagia. Ayah dan anak ini kemudian kembali berdebat. Apalagi sebelumnya hubungan Tyler dan Tuan Hawkins memang buruk. Usai dari sana, Tyler duduk di coffee shop langganannya. Setiap di sana, ia selalu duduk di kursi yang sama dan bercerita lewat tulisan untuk seseorang yang ia panggil Michelle. Couple of minutes left on the clock, Dad. Just a couple of seconds. Hari berikutnya, Tyler berangkat kuliah bersama roommates-nya yang bernama Aiden. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, Tyler tak sengaja memandang wanita cantik yang duduk tak jauh dari dirinya. Di tengah waktu istirahatnya, Tyler mengunjungi adiknya di sekolahnya. Caroline sangat akrab dengan Tyler. Apalagi di sekolahnya, Caroline dijauhi teman-temannya karena dulu Michelle adalah seorang peminum. Ya, Michelle adalah seseorang yang selalu ditulisi surat oleh Tyler. Atau singkatnya, Michelle adalah kakak Tyler dan Caroline. Malam harinya, Aiden mengajak Tyler ke sebuah bar bertemu dengan teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, Tyler melihat sekelompok pemuda yang akan mengeroyok pengemudi mobil. Tyler tergerak untuk membantu si pengemudi, tapi berakhir dengan pengeroyokan sampai polisi datang. Kebetulan polisi yang berpatroli malam itu adalah ayah Ellie. Sebenarnya, Tyler dan Aiden tidak akan ditangkap. Tapi Tyler memberontak karena ayah Ellie tidak menangkap kelompok pemuda yang memicu pertikaian ini. Akhirnya, ayah Ellie jadi mempenjarakan Tyler. Tidak butuh waktu lama, Tyler dibebaskan karena ayahnya menyewa pengacara termahal. Setelah kematian istrinya, ayah Ellie sangat protektif pada anak sematawayangnya ini. Meskipun sudah dewasa, Ellie tetap diantar ayahnya ke kampus. Sementara itu, Tyler pergi ke kantor ayahnya. Meski putra seorang direktur besar, para pekerja di sana tidak menyukai Tyler karena sifat buruknya. Hanya sekretaris ayahnya yang bernama Jenny yang dapat mengerti Tyler. Sampai di ruangan ayahnya, Tyler meminta tagihan untuk menyewa pengacara. Ia akan mengganti uang ayahnya itu sebab Tyler tidak ingin bergantung apapun pada ayahnya. Ada sebuah kekecewaan yang membuat Tyler tidak ingin berurusan dengan ayahnya. Dalam waktu sedih atau marahnya, Tyler kembali menulis surat untuk Michelle. Ia mencurahkan semua sakit hatinya pada ayah mereka. Pulang sekolah, Caroline kembali dibully secara verbal oleh teman-temannya. Syukurlah Tyler segera datang menjemput adiknya ini. Walau begitu, anak-anak badung itu tetap menyindir Caroline di belakang.
Kali ini, Tyler dapat mentolerir anak-anak itu. Di halaman kampus, Aiden yang sedang membujuk dosen agar diberi nilai bagus, kaget melihat ayah Ellie datang ke kampus mengantar anaknya. Hal ini langsung ia laporkan pada Tyler. Aiden menyuruh Tyler untuk balas dendam pada ayah Ellie karena telah memenjarakan mereka dengan cara memacari putrinya. Awalnya Tyler enggan, tapi keesokan harinya saat melihat Ellie, niatnya jadi berubah. Ellie adalah wanita cantik yang menarik perhatian Tyler di kelas tempo hari. Dengan alasan wawancara tugas sosiologi, Tyler bertanya siapa nama Ellie. Karena tahu tugas itu cuma alasan Tyler buat kenalan, There you go. Something to open up with. Go get it. hari janjian makan malam pun tiba. Ellie hampir lupa jika saja Tyler tidak menelponnya. Meski ayahnya tampak berat hati mengizinkan Ellie pergi, tapi ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, Ellie dan Tyler pun menghabiskan waktu bersama. Esok harinya, Tyler menjemput Caroline seperti biasanya. Untuk merayakan ulang tahun Tyler, Caroline mengajak Tyler untuk mengadakan pesta di rumah ibu mereka minggu depan. Tyler pun menuruti keinginan adiknya ini. Malam harinya di kediaman Tyler, Ellie kembali berkunjung. Mereka jadi semakin dekat dan sepertinya sudah mulai ada ketertarikan antara satu sama lain. Selesai bermain air, Tyler mengganti baju. Ellie melihat tato bertuliskan nama Michelle di dada Tyler. Akhirnya, Tyler memberitahu bahwa Michelle adalah kakaknya yang tewas bunuh diri di usia 22 tahun. Ketika itu, ia mulai bekerja di perusahaan ayah mereka karena pekerjaannya sebagai musisi tidak menghasilkan uang. Namun karena sifat ayah mereka yang suka memaksa, akhirnya Michelle bunuh diri. Itulah alasan mengapa Tyler membenci ayahnya sampai saat ini. Dalam suasana serius, Aiden datang menghampiri mereka. Ia mengajak Ellie dan Tyler untuk minum-minum di lantai 3 apartemen. Ellie sebenarnya ingin pulang, tapi karena dipaksa Aiden, ia pun mengiyakan. Ternyata Ellie tidak kuat minum hingga ia berakhir muntah dan pingsan di apartemen Tyler. Sementara itu, ayah Ellie sangat panik karena putrinya tak kunjung pulang, padahal sudah larut malam. Sang ayah menyuruh anggota kepolisiannya untuk segera melakukan pencarian. Ketika sedang mencari petunjuk di kamar Ellie, ayahnya menemukan sebuah buku catatan dan ia nampak kaget saat membacanya. I need you to call my dad. Esok harinya, Ellie panik saat terbangun di ranjang Tyler. Ia bergegas pulang dan minta maaf pada ayahnya. Tapi mereka bertikai karena Ellie tidak mau memberitahu dengan pria mana ia pergi tadi malam. Sifat ayahnya yang otoriter dan masih menganggapnya seperti anak kecil membuat Ellie makin memberontak. Tanpa sadar, ayah Ellie menampar putrinya ini hingga jatuh tersungkur. Ellie yang sakit hati kemudian pergi dari rumah dan numpang tinggal di apartemen Tyler. Saat itu juga, Ellie dan Tyler menjalin hubungan spesial. Esok paginya, Tyler membelikan Ellie kudapan di coffee shop langganannya. Ia bercerita bahwa coffee shop itu adalah tempat yang sering ia kunjungi dengan Michelle. Meski Michelle telah tiada, Tyler masih sering pergi ke sana untuk menulis sesuatu pada Michelle. Dan hari ini, ia menulis tentang Ellie. Ellie tersentuh. Ia kemudian bercerita bahwa ibunya dibunuh 10 tahun yang lalu, dan ayahnya adalah orang yang suka mengurusi hidup orang lain. Walau begitu, ayahnya bukan orang yang jahat. Kepergian putrinya membuat ayah Ellie mudah terpancing emosi. Hari ini, ia memarahi anggotanya di kantor. Rekan ayah Ellie datang dan memberitahu bahwa Ellie kini sedang bersama temannya. Tapi ia tidak tahu siapa nama teman Ellie itu. Hari ulang tahun Tyler pun tiba. Pesta ulang tahun diadakan di rumah Tyler dan Ellie ikut turut ke sana. Ketika tengah bersantai, ibu Tyler cemas kalau suaminya tidak bisa hadir di pertunjukan seni Caroline. Tapi Tyler meyakinkan ibunya kalau ia akan membawa ayahnya ke pertunjukan Caroline. Meski ragu-ragu, Tyler mencoba menghubungi sang ayah yang tengah sibuk meeting di kantor. Ia mengajak ayahnya makan malam bersama untuk membicarakan tentang pertunjukan seni Caroline. Ayahnya pun setuju. Ia juga ingat kalau hari ini adalah hari ulang tahun Tyler. Tyler mengajak Ellie untuk ikut makan malam bersama ayahnya.
Ayah Tyler nampaknya cocok dengan pacar putranya ini. Apalagi Tuan Hawkins memiliki selera humor yang sama dengan Ellie. Seusai makan malam, rupanya Tuan Hawkins tidak bisa ikut ke pertunjukan Caroline karena ia harus segera kembali ke kantor. Sifat ayahnya yang workaholic membuat Tyler sangat kecewa dan meninggalkan ayahnya begitu saja. Sesampainya di pagelaran seni Caroline, Tyler benar-benar tidak bisa menahan emosinya ketika melihat sang adik sedih. Tyler langsung mendobrak ruangan sang ayah yang saat itu sedang mengadakan meeting. Tyler menunjukkan lukisan sang ayah yang dibuat Caroline. Tyler mengeluarkan semua unek-uneknya tentang perhatian Tuan Hawkins yang tidak pernah dirasakan anak-anaknya. Tapi Tuan Tyler mengatakan bahwa ia bekerja keras untuk memberikan dunia yang lebih baik untuk anak-anaknya. Rasa kehilangan yang dirasakan Tyler juga ikut dirasakannya. Namun Tyler tidak peduli lagi. Ia berkata bahwa dirinya dan Caroline juga akan gantung diri. Tyler, get out of here! Get out of here! Perasaan gundah juga dirasakan ayah Ellie. Ellie mengirim pesan suara kalau ia baik-baik saja dan akan menemui ayahnya di peringatan Hari Buruh. Hari-hari berikutnya, Tyler dan Ellie lalui dengan penuh cinta. Saat Ellie di kereta bersama Tyler dan Aiden, tak disangka kalau rekan kerja ayah Ellie juga berada di sana dan mengawasi semua yang dilakukan Ellie. I just wanted to let you know I'm okay. Tyler melihat pintu apartemennya sudah terbuka. Dengan penuh waspada, Tyler mulai mengendap-endap masuk sambil memegang stik baseball. Namun langkahnya terhenti saat melihat ayah Ellie sudah duduk di kamarnya. Ayah Ellie sudah menyelidiki semua latar belakang Tyler dan terkesan merendahkannya. Tapi emosinya tidak bisa dibendung saat Tyler mengatakan bahwa Ellie hanya taruhan. Ia hampir saja mencekik mati Tyler. Get a fucking deadbolt! Beberapa saat kemudian, Ellie kembali ke apartemen dengan penuh antusias. Akhirnya Tyler memberitahu bahwa tadi ayah Ellie kesini, dan ia mengenal ayah Ellie sebelumnya. Bahkan dirinya dan Aiden menjadikan Ellie taruhan untuk balas dendam pada ayah Ellie. Pandangan Ellie mendadak nanar. Ia tak menyangka kalau Tyler bisa sekejam ini padanya. Akhirnya, ia memutuskan pergi dari tempat Tyler dan kembali ke rumahnya. Ayah Ellie juga tidak mengungkit masalah yang kemarin antara dirinya dan putrinya ini. Scene berlanjut. Hari itu, Tyler mengantar Caroline ke pesta ulang tahun temannya. Meski Caroline tahu jika dirinya terus dibully, tapi ia tetap datang memenuhi undangan temannya itu dan berencana akan menginap di sana bersama yang lainnya. Namun hal buruk terjadi. Esok harinya, Caroline minta dijemput oleh ibunya dengan kondisi rambutnya yang sudah dipotong acak-acakan. Beberapa hari kemudian, Aiden mengunjungi rumah Ellie. Ia memberitahu bahwa semua yang terjadi antara Ellie dan Tyler adalah kesalahannya. Tyler tidak salah, karena ia benar-benar jatuh cinta pada Ellie. Aiden tidak meminta Ellie untuk kembali pada Tyler. Ia hanya ingin Ellie memaafkan Tyler. Sejak insiden pemotongan rambutnya, Caroline jadi trauma. Pihak sekolah juga tidak bisa memproses masalah ini dengan alasan hal itu terjadi di luar jam sekolah. Apalagi anak-anak pembuli Caroline berkata bahwa Caroline sendirilah yang memotong rambutnya. Setelah adiknya tertidur, Tyler melihat Ellie dan Aiden berkunjung ke rumahnya. Ellie menghampiri Tyler yang duduk di luar. Tyler mengungkapkan penyesalannya dan berkata kalau Ellie sangat mengagumkan. Tak berselang lama, Tuan Hawkins pun tiba. Ia kelihatannya juga khawatir dengan kondisi putrinya. Singkat cerita, Caroline telah kembali ke sekolah. Tyler mengantarnya sampai ke dalam kelas meskipun sebenarnya hal itu tidak dibenarkan. Melihat tatanan rambut baru Caroline, salah satu siswi kembali membulinya. Tyler yang sudah habis kesabaran, akhirnya menarik meja anak itu dan melemparkan tabung pemadam api ke jendela hingga pecah. Semua ini Tyler lakukan agar siswi pembuli itu tahu bahwa kakak Caroline bukan orang sembarangan. Namun akibat perbuatannya itu, Tyler jadi dipenjara. Tapi berkat bantuan ayahnya, ia dapat dibebaskan di hari yang sama. Tuan Hawkins tidak marah. Ia hanya menasihati Tyler atas perbuatannya. Lagi pula, Tuan Hawkins telah memberi pelajaran pada murid-murid pembuli Caroline kalau dalam waktu 1 minggu ini mereka harus pindah sekolah. Waktu berlalu, Ellie dan Tyler balikan lagi. Suatu pagi, di saat Ellie masih setengah tidur, Tyler pamit ingin pergi ke kantor ayahnya.
Hari itu entah mengapa semuanya terasa haru. Tuan Hawkins juga perlahan berubah lebih perhatian. Tidak seperti biasanya, ia menyempatkan diri untuk mengantar Caroline pergi sekolah. Tyler yang diberitahu hal itu oleh ayahnya merasa sangat bahagia. Ia terus tersenyum sampai ke kantor. Tyler kemudian duduk di kursi kerja ayahnya. Dirinya kaget saat tahu ayahnya menggunakan foto anak-anaknya sebagai wallpaper desktop komputernya. Tyler terharu. Diam-diam ayahnya sangat mencintai mereka. Hari itu, orang-orang terdekat Tyler menjalani hari dengan penuh harapan baru. Sebelum belajar, guru Caroline menulis tanggal dan hari seperti biasanya di papan tulis. Di sana tertulis hari Selasa, tanggal 11 September 2001. Sementara itu, Tyler sedang menatap pemandangan dari luar jendela kantor ayahnya yang berada di lantai atas menara WTC. Dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Apakah kalian bisa menebak apa yang terjadi? Ya, 11 September 2001. Serangan teroris menghancurkan menara kembar World Trade Center atau WTC. Semua orang berlarian keluar menyaksikan kejadian yang tak disangka-sangka itu. Ayah Tyler terdiam bingung dengan mata berkaca-kaca. Aiden dan Ellie bergegas keluar memandang gedung WTC yang telah hancur. Ellie hanya bisa menangis berharap ada keajaiban. Caroline yang juga dipulangkan lebih awal hanya bisa menangis karena kakak satu-satunya tak kunjung datang menjemputnya seperti biasa. Terlihat buku catatan harian Tyler untuk Michelle tergeletak di antara reruntuhan dan tumpukan abu. Ayah Ellie yang baru pulang mengevakuasi segalanya langsung memeluk putri sematawayangnya yang lagi-lagi kehilangan orang yang ia cintai. Ya, Tyler menjadi korban dari serangan teroris WTC. Kini ia bisa bertemu lagi dengan Michelle. Orang-orang yang ditinggalkannya masih terus berduka meski tahun telah berlalu. Terlebih Tuan Hawkins. Sekuat mungkin ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Di akhir cerita, terlihat Ellie sedang menunggu kereta di stasiun tempatnya dulu bersama sang ibu. Ia memasuki gerbong kereta dan menatap kosong ke depannya. Yap, dengan begitu, cerita pun tamat. Remember Me adalah film Amerika yang rilis tahun 2010. Film ini dibintangi oleh Robert Pattinson dan Emily Darevin sebagai pemeran utama. Film ini bisa dibilang film romansa seperti kebanyakan, tentang bagaimana sebuah cinta yang terjadi di bangku perkuliahan antara si baik dan si nakal, namun terhalang oleh restu orang tua. Harus diakui, naskah cerita Remember Me yang sederhana sangat terbantu dengan pemilihan ending cerita yang mengejutkan, sekaligus sedikit kontroversial. Pemilihan ending tersebut hampir memberikan keseluruhan poin emosional dari keseluruhan jalan cerita yang hampir berjalan biasa saja. Untuk kualitas acting, benar-benar tidak perlu kamu ragukan. Apalagi si tampan Robert Pattinson yang dapat memberikan kesan yang dingin dan perhatian sekaligus. Dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Remember Me 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thank you for watching. Bye-bye.